Biasanya sih kemarin datang ramean ya. Iya, Ada Rame. Kak Fatur Halo, halo, halo. Selamat datang Kak Ya, kembali. terima kasih sudah mengundang. Iya, terima kasih juga sudah menerima undangan kami. Ini sebenarnya kalau misalnya kemarin tahu ada lagu sendirinya langsung kita wawancara setelah Prakarsa Kak. Jangan dong. Jangan ya belum siap ya. Gimana kabar Kak Fatur hari ini? Alhamdulillah baik meskipun agak bindeng sedikit. Oh bener ya, agak musim sakit ya Kak Fatur ya. Dan sekarang aku tidak sendirian karena aku bersama co-host aku ada Sheila. Hai Sheila. Ini suara kita keluar gak sih di headset? Hmm, Keluar ya, kedengaran ya? Ini mic yang rusak ini. Oh belum nyala sih. Oke ya. Dan ini lagi proses ditukar dulu nih sama Sila. Aku mau ngucapin juga seperti biasa kalau ada karya baru, kongres banget untuk Kak Fatur karena sudah ngeluarin salah satu karya terbarunya dan meramaikan industri musik Kota Makassar yang hopefully nggak cuman sampai di Kota Makassar aja gitu ya. Dan sebelum kita ke karya barunya, aku beberapa pertanyaan sebenarnya belum sempat aku tanyakan waktu kita main-main bareng kan Kak. Waktu kita sebelum ngobrol bareng aku belum sempat untuk nanya-nanya beberapa pertanyaan. Sudah siap Kak Fatur? siap. Meskipun Are you ready? agak nervous ya. Oh iya, saya yang nervous Kak. Bertemu dengan Lokal Heroes. Oke, nanti kalau Sila pengen nanya, ada nanya juga langsung nanya aja gitu Oke. ya. Oke. Nah, mungkin perjalanan awal karir dulu deh sebagai musisi. Mungkin lebih tepatnya tahun berapa dan kenapa? Awal bermusik itu sebenarnya pas SMP. Hmm. Waktu itu sering diajak live musik Mhm, sama ikut-ikut festival akustik mhm. sama abang-abangan SMA pada waktu itu. Oh, jadi circle-nya sudah abang-abangan ya. Iya. Heeh. Terus? Terus waktu SMA itu baru fokus bikin band sendiri sama Hmm. sama teman Oke, SMA. oke. Akhirnya yang itulah cikal bakal dari Prakarsa Ya, ya. Cikal Bakar Prakarsa. Berarti itu tamat SMA 2 tahun yang lalu kan? Oh, saya tamat SMA 2021. Oh, udah lama ya, Oh, udah lama, lama. 5 tahun yang Oh lalu iya, guys. udah 4 5 tahun. years ago. Iya, masih tergolong muda lah ya. Kalau Sila terakhir Saya 2000 ini lulus lulus SMA. 2023. Oh, tuh Iya. kan masih ada di Oh. junior-juniornya Fatu. Sebenarnya saya masih muda. Oh iya, kelihatan. Apanya by the way? Jiwanya, jiwanya. Sumpah ini sebenarnya saya masih muda menurutku. Oke, oh masih muda. Benar muda sih. tahu 23 Iya, masih muda. Masih muda. Masih muda banget ya. Berarti lahir tahun berapa Kak Fatur? 2003. Oh, sangat-sangat muda. Masih sangat muda guys. Masih sangat muda teman-teman ya Kak Fatur ini. Cila ada yang pengen kamu nanyain mungkin ke Kak Fatur? Yang bikin kamu penasaran? Mau bahas genre sih. Oke, genre. Iya. Saya laki-laki. Bukan itu. Bukan. Genre Bukan. ininya yang Kayaknya lagunya. udah jelas banget sih juga statement banget sih kalau kakak tuh laki-laki. Iya, genre musiknya Kak Fatur itu apa sih? Kalau boleh tahu. Sebenarnya saya juga enggak tahu sebenarnya ini genre ini apa sih batas-batasnya. Oh bener Cuman ya. dari beberapa konsultasi ke abang-abangan itu dia bilang saya itu pop alternatif. Oke. Oh, Pop pop alternatif. alternatif. Ada contoh-contoh musisinya Kak yang mungkin ngebantuin kita biar kenal sama genre yang Kakak? Aduh, enggak tahu juga. Ada lagi. Mungkin belum banyak Iya, ya, belum banyak lebih ya. ke pop saya Lebih ke kayaknya. pop, tapi Tapi banyak mengadaptasi unsur-unsur blues, oh. unsur-unsur jazz. Oke. Bahkan ada saya adaptasi unsur-unsur rock. Oh, berarti Ya. memang jiwanya laki banget ya dengan genre musik yang ada sih lah ya. Iya. Oke, tapi ingat nggak pertama kali siapa yang kenalin musik dan kenal musik? Pertama kali yang kenalin musik itu guru SD. Oh, oke. Kalau tidak salah itu pas pramuka. Dia sempat ngajarin gitar. Kalau nonton Pak Gunawan
Yes, hai Pak Gunawan. Shout out tuh Pak Gunawan ada. Terakhir Kak ketemu itu pas SD. Oh, sekarang belum. Sampai sekarang ini masih saya cari info kontaknya. Oh, main ke Sumpah. SD-nya dong. Lama banget Sumpah. ya. Mm-mm. Sudah pindah. Oh, sudah pindah. pindah. Oh, itu berkesan banget ya karena yang kenalin musik. Iya. Itu inget nggak musik apa atau ada ceritanya waktu itu? Enggak, waktu itu pramuka Mm. kita latihan buat pentas, Apa ya? lagu daerah. Mm-mm. Terus saya disuruh main gitar, Mm-mm. diajarin itu waktu di kemah Mm-mm. hujan-hujan. Wih, memang Memorable. iya memorable ki Mm-mm. momennya. Bisa dibilang ini Pak Gunawan yang kasih belok Kak. Asik belok kemana ini bukan belok. Belok ke Jadi- dunia musik gitu Iya, Kak iya, ya. iya. Oke. Padahal sebenarnya saya dulu ini alim. Oh, alim apa nih? Kalau istilahnya kayak alim bunda sih. Kalau zamanku nah, kalau di eraku, alim maksudnya alim pendiam, Introvert mungkin maksudnya. introvert. Iya. Oke. Tapi ada perubahan kah setelah kenal musik sama Kak Fatur yang dulu sebelum kenal musik? Sebenarnya enggak bisa dibilang perubahan karena sudah dari kecil. Mm-mm. Jadi memang hidupku Mm-mm. tidak ada musiknya. Ah. Asik. Maksudnya Iya, seandainya iya. saya belajar musik pas Mhm. sudah dewasa, sudah Mhm. berpikir, Mm-mm. mungkin ada saya rasa perbedaan Betul. di musik sama tidak. Tidak betul. Tapi kayak Oh. sudah dicokoki dari kecil. Beruntung ya Kak ya, karena aku sekarang yang paling aku sesali adalah tidak punya bakat Kak. Termasuk bermusik gitu. Bicara kita Bicara jago bicara tuh. ya bicara mah bukan bakat kali Kak, ya itu mah semua orang juga bisa bicara Enggak Kak. Kak, saya hari-hari nonton video tutorial bicara. Bicara asik. Ini bukan Ba- tutorial bicara, tutorial Bahkan sebelum ini saya latihan sama AI. tapi hasilnya bagus. Luar Hasilnya lancar, beberapa pertanyaannya Sila ya. Right. Ini pun masih campur-campur ini logat. Oh, enggak apa-apa. Enggak ada yang maksa Ki untuk bicara logat Jakarta, logat Indonesia. Kita bangga kok bahasa Makassar. Di depan juga bertanya tadi. Masa? Tidak apa-apa jika orang udah pakai logat. Indah. Itu yang sering orang prasangkanya gitu. Harus logat. Padahal sebenarnya kan kita ada di Makassar jadi Iya. bahasa Makassar saja. It's okay. Ya. Mm-mm. Sila, kamu tahu nggak Kak Fatur sudah ada karyanya loh, ada album barunya. Iya tahu dong. Mm-mm. Masa nggak tahu? Iya, ini judulnya Mm-mm. Untuk Sampai Tujuan. Tujuan. Ini kayaknya kita akan diajak jalan-jalan kah? Diajak traveling kah? Atau apa sebenarnya tujuan yang Kak Iya, Fatur betul. maksud? di- Jalan-jalan. Jalan-jalan. Dengan sepatu rodaku. Udah siap belum? Berarti belum. Nah, gimana apa sebenarnya tujuan yang akan dimaksudkan di album ini Kak? Sebenarnya untuk sampai tujuan itu lebih ke kesimpulan dari semua perjalanannya. Tujuan yang dimaksud itu fase ketika kita bisa menerima masalah dengan mental yang kuat, lebih ke kesadaran batin sih mungkin menurutku. Nah, lebih ke bagaimana kita anggap ini masalah sebagai pelajaran. Karena di album ini saya bayangkan sebuah perjalanan romansa dari seseorang yang memulai hubungan dengan seseorang, dari mulai pacaran, dari mulai PDKT, pacaran, terus ada fase LDR-nya, Oke. terus ada fase putus. Ini fase putus saya gambarkan di lagu Denial yang instrumental saja. Oke, tidak ada liriknya Tidak sama ada sekali. liriknya karena menurutku itu fase putus itu fase yang speechless. Oh, Yang kayak, bener sih. Make Orang-orang sense kan sih ya. bilang fase pertama sedih itu denial. Saya menurutku ada kurang. Ada speechless. Ada kelewatan tahapnya Ada speechless. speechless dulu, memproses dulu apa ini kejadian Heeh. dan itu digambarkan di Denial. denial. Terus ada di detune Mm-mm. judulnya tuh. Terus ada fase denial, Mm-mm. fase-fase putus, fase sedih, Mm-mm. kemudian fase ingin move on, Mhm. di sudah tidak hujan. Oh, oke. Dalam di. Fase sudah tidak hujan itu fase yang kayak berangkat waktunya min ya.
geser. Oke. Nah, terus sampai di lagu terakhir itu untuk sampai tujuan, yang kayak di situ dia mendapat kesimpulan, ada kutipan liriknya. Mungkin ini bagian atas sebuah perjalanan untuk sampai tujuan. Oke, jadi itu penutup lagu di album ini? Iya, lagu penutup. Oke, berarti memang sedikit sentimental about tentang hubungan dari Kak Fatur. Ini kalau bisa digambarkan ya, ini orangnya beruntung banget bisa kita sebut juga, biar kita sapa juga. Jangan. Masa lalu gitu, masa lalu bener ya. Jadi memang penggambaran hubungan tuh selalu menarik ya. Sebuah relationship yang menurut aku selalu menarik dan bisa dijadikan karya tuh keren banget Kak Fatur. Merayakan sakit sendiri itu. Nah ini kalau boleh nih kita mau rehat dulu dengerin salah satu lagunya. Kira-kira rekomendasi Kak Fatur apa nih di antara album Untuk Sampai Tujuan ini? Kehilangan yang tidak dirayakan. Itu judulnya? Iya. Oke. Ini tentang apa Kak kalau boleh tahu? Fase denialnya. Oke, di sini titik-titik krisisnya Kak Fatur ya. Kita dengerin dulu teman Podo, habis itu kita balik nanya-nanya ke Kak Fatur lagi. Terlambat. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital,
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. Tadi dengerin RRI. Yang judulnya apa sih tadi Kak? Kehilangan yang tidak dirayakan. Betul, kehilangan yang tidak dirayakan dan memang cukup sakit ya Kak Fatur nih bikin ini tuh gimana sih? Pas lagi galau-galaunya atau justru pas udah damai? Pas galau ini, pas pas putus. galau-galaunya. Karena ini merupakan fase denialnya dari kabar putusnya. Oke. Apalagi LDR Sebenarnya ya. itu saya adaptasi dari judul-judul lagunya siapa? Siapa tuh? Yang semua aku dirayakan, Ya Nadine Nadine Amizah. Amizah. kecuali kehilangan. Oh bener ya. Jadi kehilangan itu udah dirayakan. Bener menurut Kak Fatur ya. Lebih ke situ sambil judulnya. Karena adalah ceritanya Ada. kenapa itu. Adalah. Ini soalnya personal banget ya album kali ini ya. Sila ada yang pengen kamu penasaran nggak? Tanyain. Oh iya, ini kan album pertamanya Kak Fatur. Terus saya penasaran kenapa tahun ini yang dipilih untuk rilis kayak ini album tak? Bener. Kan bisa tahun depan, bisa sebelumnya. Kenapa? Iya. Terus berapa lama waktu yang Kak Fatur habiskan untuk buat album ini? Sebenarnya saya tidak tentukan tahunnya kapan. Lebih ke ada nih kejadian. Oke. Tulis. Bikin rilis. Berapa jauh jaraknya dari kejadian itu dan akhirnya ngerilis ini? Jarak rilisnya. Iya. Ya. Aduh. April, Mei, Juni, Juli. Nah itu. Baru-baru sekali kayaknya ini. 4 bulan 4 bulan. produksi. Oke, berarti lumayan prepare juga ya Kak. Kalau 4 bulan mah itu cukup lama ya, apalagi Karena sambil berkegiatan lain. Itu berarti ada kesibukan selain Iya, ada. di dunia musik ya. Oke. Nah, aku kan sebenarnya kerasa tuh kayak personal banget albumnya Kak gitu. Jadi untuk membuka misalnya kayak lagi mau bikin lagu itu kan harus balik lagi tuh ke masa-masa menyakitkan itu, ingat-ingat lagi rasanya gitu. Nah, sulit nggak sih untuk ingat-ingat hal-hal yang bikin kita sakit Kak? Ini kan bener ya, ini kan kayak membuka pengalaman pribadi lagi gitu ya kan. Itu butuh lagi ditulis, butuh lagi diingat, butuh lagi flashback. Nah, itu sulit nggak sih untuk membuka pengalaman pribadi menjadi lagu? Sebenarnya enggak juga sih. Karena kejadiannya pada saat itu. Oke. Jadi bukan luka lama yang diingat kembali, tapi memang lagi terjadi. Lagi terjadi langsung ditulis gitu. Lagi terjadi terus langsung ditulis. Oke. Makanya rata-rata lagunya itu ditulis di bulan-bulan yang berbeda. Jadi bulan ini misalnya lagi awal-awal PDKT tulis semuanya. Saya tulis berarti ini tanpa ada rencana bikin album. Oke, berarti memang suka nulis Kak. Suka. Oke, menarik. Jadi apa yang terjadi itu berarti proses penulisannya tuh benar-benar langsung jadi lirik kah atau poin-poin pentingnya dulu kah? Saya lebih ke spontan. Huy. Spontan. Terus tahu lebih ke spontan. Lebih ke harus bersamaan lirik dan nadanya. Oke, itu udah ada semua berarti sekali nulis. Iya, tapi secara
mungkin tidak sempurna ya. Misal sekarang ini saya mau nulis lagu. Kau duduk di depanku. Iya, saya duduk di depan Kak Fatur. memakai baju merah. Dia bla, bla, berarti. bla, bla. Oke. Terus langsung saya buatkan nada. Oh. Kau duduk di depanku. Wih. Asik sekali. Terus nanti saya apa namanya? Review ulang, perbaiki yang jelek. Lebih ke situ. Oke. Harus sudah ada strukturnya dari pas demo. Oh. Padahal itu sama sekali belum tahu Pi mau diapakan ini lagunya. Maksudnya belum Pi jadi album, entah dirilis apa tidak, ditulis saja. Tulis saja. Ih, Nggak keren. ditulis. Langsung dibikin. Langsung di Record. Memo. Voice memo. Wih. Ada nggak lagu yang akhir-akhir ini mungkin baru di apa namanya tuh baru proses? Ada, udah ada. Ada dua, tiga. Ih. Pengen kita kepo ya, Iya, kayak saya di kepo memonya tuh sekali. gimana bentuknya. Memoku itu penuh bahasa alien. Oh, bahasa Nah, Poscano, Farone. beatnya kayak gitu nih. Lebih kayak gitu. Oh, baru nanti liriknya. Menarik sih, musisi tuh selalu punya cara sih menurutku. Sila juga Iya. musisi. Gimana ya? Gimana ya? Apa ada mau kok di titik seperti Kak Fatur yang Kalau- menemukan rasa-rasa sensitif itu? Terus sekarang sih ya. Iya sudah ada MDE ya. Memang harus musisi mah kayak gitu. Nah, di 12 lagu ini Kak Fatur apa yang paling berat untuk ditulis dan kenapa? Saya penasaran ini. Yang paling berat dari segi emosional mungkin Iya. itu di Sudah Tidak Hujan. Oke. Jadi Why? ada lagu Sudah Tidak Hujan yang kalau saya tulis itu lagu berarti memang saya putuskan buat cabut. Oh. Jadi iya, kayak iya. lagu oke, itu saya pas jadi itu saya putuskan buat cabut, makanya kayak berat. Oh. Kan kenapa berat? Karena di liriknya tuh dia bilang bagaimana di liriknya? Saya lupa lagi. Coba diingat-ingat dulu. Karena aku tak tahu bagaimana bisa aku berhenti mencintai manusia sebaik dirinya. Jadi sebenarnya ini orang baik. Dalam ya. Orang baik. Orangnya baik, makanya agak susah. Move on-nya. Oh ya. Kalau baik kenapa putus sih ya? Karena Yes. keadaan mungkin. Oh, keadaannya. Keadaan yang memisahkan kita. Bener ya. Wis. Sebagai orang yang putus itu pasti saling blok-blokan. Nggak relate Kak, jujur. Nah jujur nggak relate Kak putus baik-baik begitu ya. Dua. Itu mungkin dari POV cewek selalu kayak Iya. gitu deh. Masih berhubungan baik Kak dengan sosok inspirasi ini? Enggak lagi. Aduh. Tapi baik. Enggak berhubungan baik. Ya betul. Tapi lebih ke enggak berhubungan sih. Makanya udah ditahu hubunganku baik sama dia atau tidak. Oh, berarti masih follow-followan sudah Enggak. tidak. Oh. Tidak. Tapi ada pertanyaan kok Kak. Iya toh. Ini orang yang di lagu ini tahu tidak Oh my kalau God, lagu itu penting sih. membahas tentang dia? Betul. Harusnya kalau dia dengar dia tahu. Oh. Tapi enggak pernah Ki ini kayak bilang sama dia kalau lagu tak itu bercerita tentang dia. Oh, enggak lagi. Tidak, aduh. Enggak Rugi ada. banget. Tidak ada kepentinganku mau chat dia. Iya sih. Aduh. Kayak harus ada harapan dulu kan sebelum ngelakuin sesuatu, kayak kita bikin A karena kita mau B. Jadi kalau misalnya mau nanya ke dia, harapan kita apa dari responnya? Bener nggak Kak? Nah, saya lebih memilih enggak Nggak peduli sampai. sih. Wih, tahu move on nih. Sudah tidak lagi hujan teman-teman. Iya. Sudah tidak lagi hujan. Kalau saya masih ada perasaan begitu enggak, maka saya rilis Sudah Lagunya. Tidak Hujan. Oh iya, betul. Benar. Jadi memang ya udah pure ini keresahannya Heeh, beberapa bulan ini langsung dituangkan dalam satu album. Keren. Kalau untuk proses workshopnya dan rekamannya ada nggak musisi-musisi mungkin yang ikut terlibat Kak, yang bikin album ini jadi lebih berwarna? Tidak ada. Sendirian. Sendiri. Semua. Keren Oh, sih. kecuali ada satu yang bahasa Inggris. Mm-mm. Heeh. Itu saya minta tolong ke temanku Mm. masalah lirik. Oh. Oke.
karena saya agak buruk dalam bahasa Inggris. Oke. Lirik lah. Liriknya itu jadi tulis Indonesia dulu. Enggak, saya memang bikin lagu, Langsung bahasa bikin Inggris. ke lagu kayak gini, Oh, iya. begini nadaku Oh. tentang ini. Boleh disebut namanya? Rizky Said. Rizky Rizky Said. Kalau lagi kakak Rizky dengarkan ini, terima kasih untuk translate-nya. Dia memang yang dia bukan cuma translate, memang menulis lirik. Oh, memang dia yang menulis Ya, liriknya. kita bareng nulis Oh, lirik. bareng-bareng. Kalau berdua gitu berarti ada diskusi dan segala macam dong, Kak? Itu terjadi dalam satu kali nongkrong di sebuah rumah. Ya, saya pegang gitar, liriknya kayak begini. Ya, jadi kakak kasih gambarannya mau tentang ini, terus dia langsung. Dia juga punya gambaran yang dan saya juga percaya dia. Wow, jadi bisa collab kayak gitu juga sih Iya. sebenarnya ya, Kak ya. Sebenarnya saya kalau mau collab lebih ke kasih misalnya dia begitu. Oh. Takut yang kayak Hmm. malah saya mengajari mungkin kalau saya terlalu terlalu. sudah minta tolong. Iya, sudah minta tolong bantuan. masa nggak dipercaya. Iya, betul. Tapi liriknya juga memang balik lagi gitu. Kembali ke masa-masa lagu tuh memang harus puitis menurutku. Dibanding pakai istilah-istilah yang kekinian. Mungkin pernah nih kurasa dibahas ini, dan memang lagu-lagu sekarang itu kurang puitis. Jadi terima kasih Kak Fatur dan teman-teman sudah kembalikan lagi masa-masa lagu-lagu puitis di Makassar khususnya. Yang mana ini? Yang tadi, yang judulnya ini apa namanya? Apa tadi sih? Yang tadi diputar. Kehilangan yang tidak dirayakan. Iya. Maksudnya liriknya tuh Liriknya puitis, puitis. Kika, tidak pakai istilah. Udah seperti lagu-lagunya naik nggak boleh. Iya, lagu-lagu musisi-musisi sekarang yang gue gitu. Lo gitu. lebih ke style bahasanya mungkin. Iya, maksudku jadi kayak appreciate untuk Kak Fatur dan teman-teman karena menghadirkan lirik-lirik lagu tuh lirik-lirik yang memang harusnya berlirik gitu. Harusnya berpuitis gitu. Dia seperti puisi. Iya, betul. Seperti puisi. Oke, next pertanyaannya. Nah, untuk tim berarti cuman berdua aja nih tim produksinya atau ada Saya lagi sendiri. semuanya? Iya. Gitarnya, Keren banget cuy. musiknya semua sendiri. Iya, semua sendiri. Oke. Kecuali artwork. Oke, kecuali artwork itu kenapa? Itu saya minta teman edit dong foto ini. Oh, oke. Kalau lagu saya produksi semua di kamar sendiri. Oh, semuanya sendiri, Mixing, mastering semua sendiri. Wow. Produksi. Bahkan ada cerita lucu itu pas produksi. Kenapa? Boleh diceritakan dong. What happened? Apa? Mati lampu kah? Enggak, Atau ini tiba-tiba menangis kah? kan kalau kita rekaman itu butuh ruangan yang agak kedap dan mati dari gema. Iya. Saya itu buat vokal booth sendiri. Oke. Dan saya ingat sekali itu saya desain sendiri. Kebetulan saya di arsitektur. Saya desain sendiri, saya pergi beli kayu sendiri. Saya ingat sekali itu saya pergi beli kayu. Naik motor, saya pengen itu kayu begini Sendirian, sendiri. Tuhan. Berapa meter? 4 meter Ya kalau ampun, balik-balik tuh. panjang. 4 meter. Saya beli 8 biji, saya bikin sendiri, saya pal-pal sendiri. Bikin vokal booth sendiri. Wih, tapi Seukuran jadi. lemar jadi dan itu saya dong. pakai produksi. Nah, boleh nih kalau kita mau produksi di kamarnya Kak Fatur ya. Udah bisa ya. Udah bisa bikin sendiri. Oh, berarti kepake ya. Jadi musisinya juga karena suka musik dan ternyata backgroundnya arsitektur. Iya. Kepake juga ternyata di dunia musik ini, Kak. Bahkan saya pakai teori arsitektur bikin lagu. Oh, yang lagu mana tuh? Semuanya? Iya. Seperti apa contohnya? Lebih ke saya adaptasi cara berkarya di arsitektur mungkin. Kayak contoh di kuliah itu Prof Tri, ada dosen saya Prof Tri sering bilang 3 unsur utama itu fungsi, fungsionalitas, struktur sama estetika. Yang mana mau dikedepankan, estetika terakhir, struktur dulu atau fungsi dulu. Dan kayak misal semua bunyi-bunyian yang mau saya masukkan di musikku, benar. fungsinya dulu. Nggak maukah ada yang kayak cuma sekedar karena enak.
Tapi harus fungsinya dulu apa? Contoh itu di lagu Denial ada saya kasih masuk bunyi-bunyian rincing-rincing kuda Oke. karena itu fungsinya untuk menandakan bahwa fase putusnya itu di Jane Ponto. Wih, Sumpah. segitunya kayak Iya. karyanya. Oke. Terus intinya saya banyak mengadaptasi dari materi kuliah. Kalau di arsitektur kita ada material, di musik kita ada sound, di arsitektur kita ada warna, di musik juga kita ada tone, ada warna terang di arsitektur, di musik ada warna bright, gelap ada gelap di warna, Oh. di musik ada ngebass, lebih kayak gitu sih. Jadi berarti musik tuh universal sebenarnya ya Kak ya. Ngomongin itu ya bisa dikaitkan satu sama lain. Kalau warna, Kak Fatur warna apa? In personality. Hitam. Hitam. Singkat banget. Hitam apa nih? Hitam karena orangnya gotik, orangnya bikin penasaran, atau hitam yang tenang? Hitam yang apa ya? Coba. Hitam yang tenang Iya, begitu, yang yang tenang. tidak bilang apa-apa, sudah hitam saja. Sudah hitam saja, hitam saja. Lebih yang kayak hitam yang tidak mengeluarkan pendapat apa-apa. Dingin tapi tidak kejam. Oh, hitam. Buset. Tapi jangan hitam tapi dalamnya pink. Luar dalam harus hitam. Jangan dong. Jangan dong. Kalau di dalamnya jangan. Aduh Tuhan. Kalau Sila kau apa warna? Personality kok putih. Wish, suci kah? Oh enggak, Bersih kah? enggak sih. Kenapa putih? I have no idea. Oh, kayak blank harus diisi, ya kan? Harus ada yang isi di lembar putih itu. Kertas kosong Kertas kamar. kosong betul. Nah, ini kan berarti officially Kak Fatur tuh dan teman-teman indie ya musiknya, maksudnya independen lah Iya. secara produksi. Nah, kira-kira yang dihadapi apalagi kerja sendiri nih Kak, bener-bener indie, bener-bener sendiri ya kan. Nah, ada ini gak sih tantangan yang paling yang Kakak rasain selama proses produksinya sampai tujuan ini, sampai akhirnya bisa rilis? Tantangannya sih yang paling berat itu budget. Bener. Karena kalau zaman sekarang belajar mixing, belajar ini, belajar itu masih bisa lah diusahakan. Tapi budget itu, budget produksi memang tantangan. Benar, tantangan banget ya. Dimanapun kita berada, mau bikin karya apapun, memang kayaknya budget memang yang paling besar tantangannya ya. Setuju sih. Kalau ada mungkin yang sultan lagi dengar ini, support dong lokal heroes kita ini untuk berkarya ya. Nggak masalah juga, soalnya mereka kreatif juga, lagunya juga bagus-bagus ya. Ini kita sembari mungkin agak sedikit menceriakan suasana. Nah, dari tadi ini judulnya Deep Talk. Jadi aku ada games. Jadi ini satu kata, satu cerita. Jadi aku mau aku ada sebutin satu kata. Nanti Sila juga bantu kira-kira maksudnya kau mau cari kata apa gitu biar Kak Fatur nanti deskripsikan kira-kira kalau kata ini kira-kira deskripsi dari Kak Fatur apa. Misalnya kalau saya bilang makan, Kak Fatur mungkin bisa bilang bakso atau ya makanan favoritnya apa atau tempat makan favoritnya apa. Describe aja satu kata yang aku kasih. Ready? Sudah ready Kak Fatur? Coba. Kita coba yang gampang-gampang dulu, Cila, Di. Nanti kalau Cila juga ada kata yang mau Kak Fatur ini boleh. Satu kata, satu deskripsi itu satu katanya Makassar. Panas. Betul lagi. Kenapa akhir-akhir ini panas, Di? Panas sekali. Lagi kemarau memang. Ya. Tapi lebih suka hujan apa kemarau Kak Fatur? Nah, Sebenarnya lebih suka kemarau. Oh iya.
Karena saya enggak tahan dingin. Oh iya benar. Saya juga, saya malah lebih suka kemarau tapi jangan yang kemarau-kemarau banget. Kayak panas-panas biasa mau. Kalau Iya. akhir-akhir ini panas sekali. Yang ini yang standar. Yang standar betul. Berikutnya satu kata satu deskripsi dari Kak Fatur. Rumah. Tidur. Rumah tempat tidur Karena jujur saya enggak pernah tenang kalau tidak tidur di rumah. bukan di rumah. Oh. Jadi selama ini tidak ada acara-acara nginap-nginap, selalu pulang Ada tapi, tapi yang kayak mengerti Ki, yang kayak tetap harus Kak tidur di rumah. Oke, menarik. Kayaknya mungkin kepake banget energinya kayaknya ya Kak ya di luar rumah. Jadi di rumah harus tidur, harus istirahat. Nggak tahu lagi kenapa itu di. Iya, sometimes tuh ada memang kayak kenapa ini kepala tersebut ite begitu, kenapa gitu, bingung gitu soal jawabannya. Udah ada kata Cecil yang satu kata yang kau mau Kak Fatur deskripsikan? Nggak ada sih, belum Saya ada. serahkan sama kita. Oke, satu kata lagi untuk Kak Fatur, satu kata satu deskripsi. Rindu. Hujan. Yes. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Berarti mungkin di bawah alam sadar tak. Kalau hujan itu flashback ke masa-masa dulu. Mungkin karena hujan lebih mendramatisasi ini sesuatu. Pokoknya Pokoknya lebih dramatis lah. Jadi makanya rindu itu hujan. Kayak laki-laki kan lebih ke ndak mau menyek-menyek. Tapi lain gitu kalau hujan. Masa? Kayak dibantu kayak bilang, menyek-menyek mau kok. Lebe-lebe sedikit. Ayolah gitu. Oke. Berarti nanti kalau hujan harus saya chat cowok supaya mereka lebih terbuka gitu, lebih mau curhat. Ya biasanya juga enggak ada masalah. Siapa? Ada dibalik ya. Oke, satu kata satu deskripsi tengah malam. Main gitar. Aduh. Otomatis tengah malam. Memang malam Pi enaknya main gitar apa gimana Kak? Nggak tahu, mungkin faktor ruangan di kamarku. Kalau siang itu lebih ke kecil suara gitarku. Banyak noise masuk. Oh betul. Dan kalau malam itu kayak udah tahu ini gitar kayak syahdu. Oh begitu. Memanggil. Biar kita pencet D kayak enaknya. Tapi paling sering kalau lagi main gitar tuh lagu sendiri atau ada lagu yang lagi diulik apa gimana Kak? Lebih sering bikin. Oh lebih sering bikin. Dan kalau karena saya kebetulan suka main gitar, saya lebih sering putar backing track istilahnya. Jadi ada yang di backing track blues misalnya, backing track rock. Terus kita isi melodinya. Oh, direkam? Enggak. Oh, cuman ini doang isi. Ya. Oh, isi doang ya. Oke. Itu untuk melatih saja. Bikin nada. Oh. Supaya lebih terbiasa bikin nada. Oke, ini tips juga nih untuk teman Pro 2 ya, yang mau memang bikin lagu itu harus terbiasa dulu bikin nada. Nggak harus. Karena ada juga yang dari lirik. Oke, berarti personalitinya lagi orang nih. Iya, lebih ke yang kayak kalau itu ditahu itu biasa. Oke. Menarik ya, tengah malam gitar. Cila tengah malam? Saya tidur sih. Betul. Orang normal tidur. Orang kalau musisi tidak, tahu beda cerita. Oh ya. Oke. Satu kata, satu deskripsi. Sebenarnya bukan satu kata, 3 kata enggak apa-apa ya. Untuk sampai tujuan. Dia tuh kayak takut kita kasih keluar kata pertamanya. Kasih keluar nih. Untuk sampai tujuan. Berakhir. Berakhir dengan bahagia, dengan versi cerita terbaik mungkin. Apa gimana? Iya, berakhir. Atau mau nggak mau diakhiri? Beda itu.
Nggak terpaksa juga karena lebih ke keputusan bersama tuh. Hasil diskusi ya. Heeh. Diskusi kelompok. Kelompok dua. Oh, bertiga kita. Oh tidak dong. Oh, enggak. Berdua. Oh. Berdua dong. Masa rame-rame? Jangan dong. Oke. Satu le terakhir Nangga, terakhir. Satu kata, satu deskripsi prakarsa. Rock. Kenapa? Kenapa? Dari antara banyak kata, bisa sahabat sejati, bisa karir, bisa musik, pilihnya rock. Kenapa prakarsa dan rock? Karena mungkin genrenya rock dan kayak di situ saya bisa main musik lebih liar mungkin, lebih liar. Oh, yes. Nggak dong. Lebih Kayak anu keluar sekali, gitu kayak ya. anu sekali. Tidak apa-apa sih. lebih keluar ngedistorsi lah. Oke. Jadi memang dampaknya untuk teman-teman yang ada di Prakarsa juga membangun karakter Kak Fatur yang sekarang gitu ya. Iya, banget. Oke, kita rehat dulu Kak Fatur ya. Oke. Ada rekomendasi lagi lagu yang pengen aku puterin yang harus teman Pro2 dengerin di album ini? Sudah tidak hujan mungkin. Sudah tidak hujan, yang terakhir aja itu Kak. Kita keep for the last. Apa? Pelukan langit? Boleh. Boleh. Pelukan Ya, langit. aku penasaran soalnya. Itu lebih Sebentar kita tanya-tanya ke Kak Fatur tentang apa ini teman Pro2, jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. Fatur dan co-host aku Cila. Nah, ini baru aja kita dengarkan Pelukan Langit. Boleh diceritain lagunya tentang apa nih, Kak? Peluk langit. Kan nggak bisa Sebenarnya tuh. lagu religi. Oke. Iya. Ini tentang Tapi romansa juga. Posisinya pada saat itu cewekku waktu itu lagi sedih. Aduh, boleh kah cerita ini? Intinya dia Dia mau lagi masuk ke dokteran, Oke. terus kayak gagal, terus ekspektasi orang tuanya bla bla bla. Terus lagi sering nangis. Terus saya ingat pesannya bapakku yang kalau ada masalah pasti itu dia bilang sembahyang kok nak, sembahyang kok nak. Oke. Saya teruskan itu ke dia. Mau dia bilang Sholat. kok. Jadi di refnya itu mungkin pergilah kau terbang jauh ke langit yang kau tuju, bawalah semua luka dan laramu. Di Pelukan Langit akan kau temukan makna segala sulit yang kau pendam. Itu lebih ke Pelukan Langit itu saya bayangkan jalan yang diridhoi sama Tuhan. Dipeluk mungkin ini sama Tuhan. Jalan yang dianugerahi lah. Kalau sampai mungkin di situ bakal apa ya? Bakal ditami kenapa kemarin begitu. Makanya judulnya Pelukan Pelukan Langit. Langit gitu. Oke. Berarti kalau curhat di Kak Fatur bisa dapat lagu juga di Bahkan sekarang lagi keliling, Kak. keliling. Kemarin sempat mah keliling-keliling ke tempat-tempat seniorku, ke kafe-kafe shopku, kenalanku, buat tanya apa masalah yang dihadapi. Oke. Ada catatan di HP-ku. Oke. Masalah-masalahnya orang. Karena sekarang mau Kak bikin album tentang apa sih istilahnya ini yang fase apa tuh? kerjaan. Work life bukan. balance. Apa tuh? Yang kayak krisis apa? Oke. Di fase transisi ini. Dari kuliah ke kerja atau Iya, kehidupan iya. pekerjaan. Kehidupan pekerjaan masuk ke Life quarter crisis. itu. Oke. Lagi Untung bisa kejawab. Terus lagi saya tanya-tanya orang apa masalah hidup tak. Banyak sih Kak. Kalau Banyak pulang sekali. ke naik motor mau ke dengar lagu yang diceramai ke atau mau kisah didramatisasi sedita. Oke. Lebih ke situ Kak juga. Lebih mau kata sebenarnya ini orang butuh lagu untuk butuh dengar jangan menyerah. Iya benar-benar. Atau Betul, motivasi betul. atau kayak lagunya mungkin Dewa, menangislah bila harus menangis. Betul. Ini dua kan kayak berbeda Ki. Oke. Satu yang nasuruh Ki jangan menyerah, Yes. satu yang bilang menangis. Sebenarnya ini yang mana dibutuhkan manusia ini pada saat lagi sedih. Kayaknya tergantung orang juga. Iya. Nah itu makanya harus Kak keliling dan ambil rata-rata. Oke. Perlu satu. Nah kalau kita ini Saya masalahku life quarter crisis cocok Mi. ya Kayak dikejar aku rasa umur untuk melakukan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu. Ngerti Ki? iya Iya, kayak bener-bener ada kayak kenapa kayak buru-buru sekali Kak begitu ya. Kenapa kayak orang suruh Kak buru-buru padahal kayak muka menikmati dulu. Terus kenapa kalau kayak tidak bertingkah Kak, kok jadi saya curhatin ya? iya. Terus kenapa kalau tidak bertingkah Kak sesuai dengan umurku, kenapa itu jadi masalah buat orang? Siapa ini orang ini? Ya orang, Nggak ya pasti maksudnya society, sosial, dunia sosial, semuanya. keluarga. Keluarga bisa, teman-teman bisa gitu. Kenapa kayak ya semua tuh harus kan umurmu segini harus segini gitu, harus begini gitu. Tolong ya Pak ya, kalau Iya. sudah jadi. Kalau sudah jadi tolong dikabari, kita ngobrol lagi di sini. Oke.
Kayak gitu ya. Tapi ini bukan tentang saya, ini tentang Kak Fatur Syam. Oke. Ini Kak Fatur Syam berarti udah rilis album barunya. Ada rencana selanjutnya kah mungkin? Ya tadi udah di-spill ya, lagi proses lagi proses. bikin. Atau mau bikin showcase kecil-kecilan atau gimana? Pengen tampilin tuh kayak 12 lagu bener-bener perform gitu. Entah live YouTube, live. Ya, saya lebih ke mau bikin video. Kalau showcase sebenarnya Iya. mau sekali ya. Cuman kayaknya merasa Kak belum di kapasitas yang bisa bikin showcase sendiri. Kecuali ada kenalan atau yang ini. Iya. bisa dibicarakan. Jadi saya lebih mau memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan sendiri di rumah mungkin. Mau bikin live session di YouTube. Lebih ke mau bangun YouTube. Sama ya bikin lagu. Iya, harus. Karena mungkin itu bisa saya bikin saat ini. Kalau showcase ya mungkin ya kalau ketemu ini lagu semua sama pendengarnya ada gitu rezekinya. Betul, amin. Kalau mau stalking tentang kegiatan Kak Fatur Syam di mana memangnya boleh spill? Boleh di IG @FTHirsyam. Di TikTok juga saya sering live tengah malam. Bahkan saya album kemarin itu semua pas saya bikin ada di live sambil live. Oke, sambil live semua. Sambil live YouTube, TikTok. boleh di spill TikToknya juga Sama Fatur Syam. Syam. Oke. Siap-siap follow teman Padua ya. Terus udah ada di Spotify lagunya? Ada di semua platform. Semua sama namanya Fatur Syam. Iya. Oke, boleh di stalking di situ. Nih, sebenarnya saya nggak mau say goodbye, saya nggak mau Iya. bilang goodbye dulu, pengen ngobrol lagi. tapi waktu juga memisahkan karena habis ini dari Jakarta Kak. Siapa? Ini radionya harus relay ke Jakarta, ada program khusus tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin terakhir nih Kak Fatur, apa mungkin pesan yang Kak Fatur pengen sampaikan untuk siapa aja yang dengarkan lagu Sampai Tujuan? Pesan. Jangan pernah menjudge masalah itu beban. Karena bisa jadi berguna. Oke. Iya, serius. Saya rasa sekali itu bergunanya nih masalah. Bisa jadi karyaku, bisa jadi pelajaran hidup, sama bisa jadi patokan buat diulangi. Bener. Di marking memang itu. Iya. Aduh. Untuk di hubungan yang berikutnya gitu ya. Karena semua ini cuma masalah-masalah itu perjalanan deh. Untuk sampai tujuan. Wih, masuk lagi. Direncanakan kami begitu. Tidak. Keren sih, keren Kak Fatur, keren ya. Terima kasih banyak untuk Kak Fatur. Kurang lebih sejam kita ngobrol panjang lebar. Semoga energinya nggak habis. Semoga masih tersimpan untuk do something di rumahnya atau di tempat manapun. Katanya ada misi juga keliling-keliling nyari-nyari life quarter krisisnya orang. So ya, sampai ketemu di karya-karya kakak yang selanjutnya. Sehat-sehat terus. Ya, amin. Jangan sakit-sakit. Terima kasih juga sudah mengundang. Yes, pastinya. Kalau diundang sama Ira selalu kita datang nah. Iya. Iya harus. Iya. Satu lagu closing yang tadi udah disebutkan berkali-kali sama Kak Fatur, Sudah Tidak Hujan. Support Kak Fatur di all sosial medianya teman Padua. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih.